1 bulan jelang Joko Widodo lengser, seret saudara Joko Widodo ke penjara pasca lengser. Lebaran dibawa kekuasaan hari ini dijadikan sebagai alatnya Jokowi. Itu yang perlu kalian catat. Jangan sampai kalian juga kami sampaikan bahasanya jangan sampai abang-abang kepolisian pun hari ini dijadikan sebagai kekuasaan. Jahat sekali untuk menyerang orang-orang yang kritis dan sedang menyuarakan. Semua ikhtiar menjadi mentok bukan karena ketiadaan bukti hukum, melainkan karena adanya perlindungan kekuasaan Presiden terhadap dinasti politiknya. Buktinya lu masih keluar-keluar, nggak ada yang ngomongin apa-apa. Ayolah, kita itu hidup di negara demokrasi. Biasakanlah untuk terbiasa akan adanya demokrasi. Gibran, si manusia celaka, dan adiknya Kaisang dalam akun Fufufafa dibedah oleh netizen, maka keluarga Mulyono sudah tidak punya nilai lagi di mata bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil survei dari Katadata Telco Survei, kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi masih di atas 70% di 6 provinsi besar di Indonesia. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya nih sobat-sobat, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian untuk mencari info menarik apa ya hari ini? Info menarik kali ini tuh ada aksi lagi nih, aksi demo. Tapi kok kayaknya kita bakal tahu nih siapa dalangnya. Waduh, kira-kira siapa tuh? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Hei, siapa yang berani operasi? Ganti kami untuk menyampaikan keresahan-keresahan sampai gerakan ketiga kali ini. Untuk apa? Mewakili penyampaian kami terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Siapa yang berani mewakili? Hei, kalau tidak ada yang berani mewakili, jangan mencoba-coba untuk menghalangi suara mahasiswa. Hari ini, negara saat ini, lebaran dibawa kekuasaan hari ini dijadikan sebagai alatnya Jokowi. Itu yang perlu kalian catat. Jangan sampai kalian juga kami sampaikan bahasanya jangan sampai abang-abang kepolisian pun hari ini dijadikan sebagai kekuasaan. Itu yang kemudian kami sampaikan agar apa? Sembah kembali ke tupoksi mereka. Sembah karena apa? Semua tanggung jawab itu sudah diatur dalam konstitusi. Oleh kawan-kawan media soroti, jangan sampai ada dugaan, ada gerakan-gerakan represif terhadap gerakan kami hari ini. Abang-abang kepolisian, tugas tupoksi kalian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu tiga pokok tupoksi dari abang-abang kepolisian. Kita paham itu. Jangan coba-coba. Hari ini kita bicara hukum. Artinya apa? Yang kemudian disampaikan oleh Ketua Cawan kita bahwa hari ini hukum di bangsa ini tajam ke bawah, tumpul ke atas, tumpul untuk mengadili anaknya Jokowi dan menantunya kaya lain dan menantunya dominasi itu. Itu kawan-kawan. Sudah berkali-kali saya sampaikan, jangan mencoba-coba untuk apa? Untuk menghalangi persoalan apa yang kemudian kami sampaikan. Karena apa? Ini persoalan kejahatan. Korupsi bukan persoalan kejahatan. Kalian paham gak? Hari ini korupsi di bangsa ini di rezim pemerintahan Jokowi saat ini anaknya, menantunya terindikasi korupsi masih saja dibiarkan. Artinya apa? Semua lembaga-lembaga dijadikan sebagai alat kekuasaan rezim saat ini, yaitu apa? Jokowi Widodo kawan-kawan. Berdiri. Maju lagi, kita main-main lagi kawan-kawan. Karena udah berapa kali dan ini aksi ketiga. Aksi ketiga. Kawan-kawan kepolisian, maka kami tidak kasih lagi di sini. Ini aksi ketiga kami. Dalam persoalan yang menyangkut kombinasi bulan hari ini berlepas daripada kepentingan pribadi, terlepas daripada kepentingan kelompok. Ini berdasarkan kesadaran intelektual kami. Untuk apa? Bicara menjaga bangsa ini. Ada aksi dari orang yang aksinya ini di depan gedung KPK gitu, katanya minta Jokowi dan keluarganya untuk diadili. Ini berarti demo kesekian kalinya gitu, setelah banyak demo, apalagi di akhir jabatannya Pak Jokowi ini kan banyak sekali orang menyuarakan
menyuarakan keinginannya, ya protesnya, kritiknya kayak gitulah. Entah mereka itu mewakili siapa, ya. Soalnya kalau dibilang, ya kalau jelas mereka pasti mengatakan mewakili rakyat gitu. Cuma kemarin itu waktu ya demo besar-besaran itu, di tengah-tengah mereka menyampaikan mewakili rakyat, tapi justru dibubarkan oleh rakyat. Agak lucu sih justru ya. Makanya nggak tahu ini mewakili siapa gitu loh. Kalau dibilang mewakili rakyat, kok kemarin ada kejadian dibubarkan rakyat, berarti kan secara tidak langsung rakyat tidak merasa terwakili gitu kan. Terus ini ada aksi lagi di mana itu pengennya Pak Jokowi dan keluarganya untuk diadili. Sama sih sama yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Tapi ngomong-ngomong yang diinginkan itu Pak Jokowi untuk diadili, ini ada yang sama nih statementnya. Ada orang lain yang pastinya kalian udah banyak yang tahu tokoh ini ya kan, mengatakan kalau Pak Jokowi itu setelah lengser nanti patut untuk diseret aja ke pengadilan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya diberi tugas oleh teman-teman kita semua untuk membacakan pointers pernyataan bersama advokat, ulama, tokoh bangsa, dan aktivis nasional perihal 1 bulan jelang Joko Widodo lengser, seret saudara Joko Widodo ke penjara pasca lengser. Waduh, diseret Kekuasaan dong. Presiden Joko Widodo akan efektif berakhir per tanggal 20 Oktober 2024. Itu artinya usia kekuasaan Jokowi demi hukum akan berakhir dalam tempo 1 bulan lagi. Sepanjang menjabat sebagai Presiden RI, sejak pertama dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 hingga jelang lengser 20 Oktober 2024, Saudara Joko Widodo telah banyak melakukan kejahatan dan menerbitkan berbagai kebijakan yang zalim terhadap rakyat. Bukan dengan hal ini advokat, ulama, tokoh bangsa, dan aktivis nasional menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, bahwa segala kejahatan dan kezaliman saudara Jokowi telah diketahui dan dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat. Kesulitan untuk menyeret saudara Joko Widodo ke meja hijau bukan karena ketiadaan bukti, namun lebih kepada karena adanya perlindungan kekuasaan dan imunitas jabatan Jokowi sebagai presiden yang membuat segala ikhtiar untuk menyeret Jokowi ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menjadi kandas di tengah jalan. Kedua, begitu juga ikhtiar untuk menuntut secara hukum terhadap dinasti politik Jokowi, baik terhadap Gibran Raka Buming Raka, Kaisang Pangarep, Bobi Nasution, dan Kahiyang Ayu. Semua ikhtiar menjadi mentok bukan karena ketiadaan bukti hukum, melainkan karena adanya perlindungan kekuasaan Presiden terhadap dinasti politiknya, sehingga upaya untuk menyeret dinasti politik Jokowi ke penjara juga mentok, tak bisa berlanjut hingga ke pengadilan. Ketiga, tanggal 20 Oktober 2024 adalah tenggat waktu akhir kekuasaan saudara Joko Widodo. Setelah itu, saudara Joko Widodo tidak lagi memiliki kekuasaan yang bisa digunakan untuk melindungi kejahatan dirinya dan dinasti politiknya dari tuntutan hukum seluruh rakyat. Tidak akan bisa mengelak lagi insya Allah. Karena itu, pada pasca tanggal 2 Oktober 2024 adalah saat yang tepat untuk menyeret Jokowi ke penjara dan mengadili dirinya untuk umum, terbuka, ke penjara dan mengadili dirinya bersama seluruh dinasti politiknya di hadapan pengadilan yang terbuka untuk umum, agar seluruh rakyat tahu bahwa setiap kezaliman ada balasannya. Setiap kejahatan ada sanksi hukumnya. Dan setiap pemimpin yang khianat harus mempertanggungjawabkan pengkhianatannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Waduh, Mbak Amin ini semangat banget ya kalau masalah keluarganya Pak Jokowi gitu.
Ngomong-ngomong, apa yang disuarakan tadi di demo atau yang selama ini didemokan ya, hampir mirip gitu ya dengan maunya Mbah Amin gitu, soal Pak Jokowi yang diadili lah, Pak Jokowi dan keluarganya diseret ke penjara lah, ke pengadilan lah, kayak gitu. Atau jangan-jangan selama ini, ya kalian isi sendiri aja deh. Sangat jahat sekali untuk menyerang orang-orang yang kritis dan sedang menyuarakan atau Life is always about balance. Kalau katakanlah ada buzzer dari pihak pemerintah, maka akan ada buzzer juga dari pihak di luar pemerintah. Kalau misalnya lo berpendapat bahwa para buzzer pemerintah melakukan perpecahan, mengadu masyarakat masing-masing untuk gini gitu. Like I said before, life is about balance. Jadi ya buzzer dari pihak non pemerintah di luar pemerintah did the same. Intinya begini, kalau konsep hidup cuma ngomongin buzzer, orang yang beda pendapat dikata buzzer, ya sampai kapanpun hidup lo nggak akan tenang. Sampai kapanpun lo akan ngatain diri lo dibungkam, walaupun nggak ada yang ngebungkam. Lu bilang lu dimusnahkan atau apapun, buktinya lu masih keluar-keluar, nggak ada yang ngomongin apa-apa. Ayolah, kita itu hidup di negara demokrasi. Biasakanlah untuk terbiasa akan adanya demokrasi. Demokrasi artinya kamu boleh memiliki pendapat yang berbeda. Jadi belajar ya untuk bisa menerima pendapat dan pemikiran orang lain. Kalau belum bisa, balik aja lagi jadi anak TK yang selalu mau tantrum dan menang sendiri. Nah, menarik nih ya, aku sepakat sama apa yang dikatakan oleh Mbak Sylvia ini. Jadi Mbak Sylvia ini memberikan komentar orang-orang yang suka banget nih, kayak menyuarakan ya, sebenarnya mengkritik pemerintahan. Cuma mereka itu merasa katanya mereka itu dimusnahkan lah, dibungkam lah kayak gitu. Padahal faktanya tidak ada yang membungkam gitu loh, cuma mereka aja gitu yang terlalu membawa perasaan ya. Biasanya kalau hal-hal kayak gini tuh sering kita temui orang yang memberikan kritik lah misalkan, dan pastinya kan ada yang pro ada yang kontra gitu kan. Ya siapa tahu mereka direspon dengan argumen yang tidak sependapat dengan mereka ya kan. Terus pada akhirnya mereka menarik kesimpulan kalau mereka itu dibungkam lah, dituduh beginilah. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Ya mungkin ada yang sepakat sama mbaknya ini tadi, ya, atau mungkin yang enggak gitu kan ya. Tapi ya itu pasti sih ada yang sepakat ada yang enggak. Tapi ya kalau yang enggak sepakat ya dihargai aja gitu loh. Gibran, si manusia celaka, dan adiknya Kaisang dalam akun Fufufafa dibedah oleh netizen, maka keluarga Mulyono sudah tidak punya nilai lagi di mata bangsa Indonesia. Betapa anak-anak Mulyono ternyata sampah masyarakat tanpa faedah. Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun, telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, keculasan, tipu-tipu tanpa henti. Cucungok Gibran. Satu kata buat Mbah Amin, utekmu bosok. Gibran, si manusia celaka. Satu kata yang membuat madek gitu loh ya kan. Satu kata untuk Mbah Amin Rais dan itu madek langsungan ya. Apakah kalian juga merasakan itu sobat-sobatku? Dan apakah kalian sepakat nih apa yang dikatakan oleh masnya soal satu kata tadi? Tingkat kepuasan publik di akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi masih mencatatkan hasil yang positif. Berdasarkan hasil survei dari Kata Data Telco Survei, kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi masih di atas 70% di 6 provinsi besar di Indonesia. Adapun 6 provinsi tersebut yakni 1. Jawa Tengah berhasil mendapatkan angka kepuasan mencapai 81,1%. 2. Jawa Timur berhasil mendapatkan angka kepuasan mencapai 79,3%. 3. Sumatera Utara berhasil mendapatkan angka kepuasan mencapai 77,9%. 4. Banten berhasil mendapatkan angka kepuasan mencapai 73,2%. 5. Jawa Barat berhasil mendapatkan angka kepuasan mencapai 72,3%. 6. Jakarta berhasil mendapatkan angka kepuasan mencapai 70,3%.
Hasil positif ini sangat menunjukkan jika tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi tidak pernah luntur. Di mana, hal ini tak lepas dari keberhasilan program-program yang dilakukan Presiden Jokowi untuk kepentingan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kalau udah melihat yang ini gimana Mbak Amin kira-kira? Apakah masih pengen nyeret juga nih? Pengen nyeret Pak Jokowi ke pengadilan katanya, terus katanya yang mementingkan keluarganya aja gitu. Kira-kira gimana? Kalau misalkan apa yang dikatakan Mbak Amin Rais, Pak Jokowi itu cuma mementingkan keluarganya Pak Jokowi aja, nggak mungkin tingkat kepercayaan kepuasan publik kepada Pak Jokowi itu tinggi banget. Ini tinggi banget loh, di atas 70% gitu di beberapa daerah Indonesia, di 6 provinsi lebih tepatnya. Di mana itu jumlah penduduknya cukup banyak di 6 provinsi itu gitu loh. Kira-kira gimana nih? Atau Mbak Amin Rais tidak mau menonton video bagian ini? Takut gitu mungkin? 1 bulan jelang Joko Widodo lengser, seret saudara Joko Widodo ke penjara pasca lengser. Kekuasaan Presiden Joko Widodo akan efektif berakhir per tanggal 20 Oktober 2024. Itu artinya usia kekuasaan Jokowi demi hukum akan berakhir dalam tempo 1 bulan lagi. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek. Menuduh pemerintahan adalah melanggar konstitusi adalah sebuah tindakan hukum yang dapat dihukum kalau tidak benar. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Dia meminta kepada Kiai Abdullah Abbas, Kiai, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh? Betul. Makanya Mbak Amin Rais itu sekarang mendingan pensiun ya kan. Ini kayaknya aku udah menyarankan ini dari jauh-jauh hari gitu ya. Mendingan Mbak Amin Rais itu pensiun ya kan, main sama anak cucu ya kan. Ya karena udahlah gantian generasi-generasi yang muda-muda gitu loh biar bersuara gitu. Karena kalau Mbak Amin Rais terus kayak gini nih, bukan kok aku melarang Mbak Amin Rais buat kritis ya, nanti jangan-jangan aku bilang kayak gini, ini salah satu bentuk pembungkaman gitu, jangan-jangan kayak gitu. Ini bukan ya, aku cuma memberikan saran karena gimana ya, orang-orang itu sudah banyak yang tidak mempan gitu loh dengan apa yang dikatakan Mbak Amin ya, karena rekam jejak itu memang susah untuk dihapus Mbak Amin. Kira-kira gimana nih sobat-sobatku menurut kalian dari video kita hari ini? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan sobat-sobat semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.